Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra di indragunung.com. Topik video kali ini sebenarnya sudah pengen saya sharing sejak lama, dari mungkin setengah tahun yang lalu ya gitu. Karena topik ini merupakan pertanyaan besar buat saya waktu saya dulu baru mulai terjun ke dunia ini, yaitu jenjang karir software engineer. Kalau misalkan teman-teman yang nggak mau ngikutin video saya sampai selesai, mungkin saya bisa jawab bahwa jenjang karir software engineer ini jawabannya adalah fleksibel. Nah, seperti saya katakan di awal pembuka tadi, sebetulnya topik ini juga topik yang sulit untuk dibahas ya, karena mungkin jawaban saya tidak mewakili semua software engineer yang ada di luar sana gitu. Ada berbagai macam orang atau berbagai macam tipe software engineer yang punya motivasi yang beda-beda gitu ya. Yang satu hal yang tadi saya sebut di awal itu adalah jenjang itu kan mesti ada tingkatan gitu ya. Sedangkan kalau di dalam pekerjaan kita ini jenjangnya itu bukan hanya vertikal tapi juga bisa jadi horizontal gitu. Kalau horizontal kan bukan jenjang namanya gitu ya. Oke, yang pertama begini, kalau misalkan kita menjadi seorang software engineer di sebuah perusahaan atau industri utamanya atau core bisnisnya bukan software engineering, misalnya kalau di Indonesia mungkin kerja di BUMN ya. Misalkan kita menjadi software engineer di BUMN Pertamina. Nah, core bisnisnya Pertamina kan mungkin bukan di IT ya, tapi di oil and gas. Tapi mereka perlu software-software pendukung atau mungkin perlu support untuk bisa mengembangkan internal sistem atau justru memaintain sistem eksternal yang dipakai sama mereka gitu ya. Nah, di situ biasanya jenjangnya akan disesuaikan dengan jenjang di departemen lain gitu. Walaupun misalkan kita divisi IT-nya atau departemen IT-nya punya sendiri, nah nantinya si staffnya IT-nya atau manajer IT-nya atau direktur IT-nya akan disamakan levelnya dengan manajer-manajer di departemen yang lain gitu. Atau kalau misalkan si perusahaannya ini core bisnisnya di IT gitu ya, misalkan kayak Telkom mungkin punya divisi IT-nya sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya seperti itu biasanya mereka juga udah punya semacam leveling gitu. Misalkan oh ada junior engineer, kemudian ada senior engineer, ada team lead, ada misalkan solution architect, kemudian ada misalkan ke atasnya lagi ada engineering manager, bisa jadi ke CTO atau dan seterusnya dan seterusnya. Dan biasanya di perusahaan-perusahaan kayak gini, nanti saya juga ada contoh yang pengen saya tunjukkan ketika saya bekerja di perusahaan yang organisasinya lebih besar. Mereka sudah punya kriteria-kriteria gitu. Misalkan seperti kalau misalkan Anda adalah junior engineer, kualifikasinya seperti apa gitu. Sehingga ketika nanti kita melakukan appraisal dengan manajer kita, apakah sudah saatnya kita naik ke jenjang berikutnya menjadi senior atau tidak. Dan di situ mereka juga sudah punya kriteria kalau senior engineer itu kriterianya harus apa-apa gitu. Ada poin-poinnya. Tapi nggak semua perusahaan seperti itu gitu ya. Dan kebanyakan kalau perusahaan-perusahaan IT ini kan sangat luas jenis-jenis perusahaannya dan kebanyakan yang ada di luar sana itu perusahaan-perusahaan itu tidak sebesar BUMN atau perusahaan IT organisasi yang IT yang besar gitu. Jadinya di perusahaan kayak gitu biasanya cenderung struktur organisasinya tuh flat gitu. Jadi nggak ada jenjang yang jauh seperti tadi. Kalau misalkan saya dengar teman-teman yang misalkan kerja di perusahaan-perusahaan IT dunia yang udah gede gitu, mungkin di Tencent atau di Google gitu, itu bahkan junior engineer pun ada beberapa level, junior engineer level 1, junior level 2, level 3 gitu. Nah kalau misalnya saya lihat lingkungan pergaulan saya sendiri gitu ya, ada orang yang lebih prefer kerja di lingkungan kayak semacam enterprise gitu. Jadi mereka pengennya ada yang jelas jenjangnya itu gitu. Kalau saya jadi engineer di sini, saya udah bisa lihat misalkan, oh awal masuk saya sebagai apa, nanti saya harus ngejar incer posisi kemana, nanti saya pensiun sebagai apa. Tapi ada juga yang sebetulnya end goal-nya itu bukan menaiki tangga perusahaan ya, end goal-nya itu justru sebetulnya pengen pengen buka usaha konsultan sendiri atau punya usaha sendiri di luar gitu. Dan lingkungan pergaulan saya kebanyakan orang-orang seperti ini gitu. Jadi buat mereka jenjang atau jabatan di perusahaan itu tidak masalah gitu, atau tidak begitu penting buat mereka, karena yang mereka perlukan itu sebetulnya mencari pengalaman saja, karena fokusnya mereka itu atau tujuannya mereka itu pengen supaya mereka nanti bisa buka konsultan sendiri atau bisa buka perusahaan IT sendiri gitu ketika mereka sudah cukup bekal gitu ya. Dan orang-orang seperti ini lebih banyak di dalam lingkungan pergaulan saya daripada orang yang betah di dalam satu perusahaan dan menjalani jenjang perusahaan itu sampai dengan pensiun misalkan gitu ya. Nah, pembahasan ini juga sebetulnya jadi satu konflik sendiri di dalam pribadi saya gitu ya. Saya pernah membahas di video saya sebelumnya, kalau saya bilang bahwa jabatan tuh nggak penting. Tapi juga saya pernah menulis blog, di blog saya di indragunung.com, saya pernah nulis jangan diskon kemampuan, dalam arti ketika kita menurunkan level kita ya, maksud kita kan sebetulnya eksperimen sosial gitu, bahwa kita sebetulnya pengen pengen bilang bahwa kita bisa jadi apapun gitu, tapi kita attracting wrong opportunities gitu jadinya. Jadi kalau misalkan gini, kalau kerjaan kita sekarang software engineer junior gitu ya, kemudian
kita pasang itu di LinkedIn, nanti opportunities yang masuk atau orang-orang yang nawarin kerja pasti posisinya paling jauh ke senior kan gitu. Atau misalkan mereka akan menawarkan posisi yang sama di perusahaan lain dengan penghasilan yang lebih besar. Nah, tetapi kalau misalnya posisi kita misalnya udah ditulis di dalam LinkedIn itu atau di perusahaan kita yang sekarang misalkan team lead gitu ya, opportunity yang masuk ke LinkedIn itu mereka kan akan nawarkan posisinya at least yang satu level sebagai team lead atau lebih tinggi gitu. Nah, kalau misalnya di software engineering ini apa ya? Bisa jadi tingkatan level itu tuh tidak sama gitu. Misalkan kayak gini, senior software engineer-nya di Google dengan senior software engineer-nya di perusahaan yang biasa itu kan beda gitu. Beda dari sisi level penghasilan, beda juga dari level sisi keahlian misalkan gitu ya. Ada satu cerita dulu waktu saya zaman kuliah itu ada dosen saya yang bilang kayak gini, kamu tuh udah apa ya istilahnya kan kuliah tuh di universitas swasta gitu. Nah di universitas swasta itu kalau kuliah jangan ngejar nilai, kalau kamu kuliah ngejar nilai itu murah banget gitu. Ibaratnya nilai itu bukan sesuatu hal yang paling berharga ketika kamu kuliah di kuliah swasta. Justru yang paling berharga itu adalah ilmunya gitu. Karena di universitas swasta itu kan justru kita harusnya punya punya koneksi yang bagus ke dosen yang udah punya pengalaman misalkan kerja di luar negeri atau kuliah di luar negeri dan kita harus serap ilmunya mereka itu gitu. Itu yang paling betul. Nah di dunia IT juga sama gitu. Jadi kalau misalkan lautan ilmunya IT itu luas gitu dan satu-satunya cara untuk mengarungi lautan itu menurut saya harus berpindah-pindah ke kapal yang lain gitu ya. Nah itu alasannya kenapa saya selalu pindah-pindah kerja dari perusahaan IT saya yang satu ke perusahaan yang lain, juga pindah-pindah industri gitu. Karena kalau misalkan kita cuma berkutat di satu industri aja gitu, kita kayaknya nggak bakal ketemu hal-hal baru atau nggak bisa punya pengalaman untuk memecahkan masalah yang baru gitu. Nah, kalau misalkan saya ngelihat lagi pengalaman saya dari tahun 2008, awalnya kan saya kerja di sistem rumah sakit. Dari sistem rumah sakit, kemudian saya pindah ke sistem manajemen project. Dari sistem manajemen project, kemudian saya pindah ke sistem perbankan. Dari sistem perbankan, saya pindah lagi ke sistem e-commerce. Dari sistem e-commerce, kemudian saya pindah ke sistem HR. Dari sistem HR, kemudian saya pindah ke video engineering gitu. Nah, itu kan domainnya beda-beda gitu ya. Jadinya buat saya hal yang menariknya itu adalah ketika kita berada di dalam lingkungan yang berbeda pertama kali gitu ya, kita akan punya relasi atau koneksi yang baru. Kemudian kalau kita berada di industri yang beda, kita akan mendapatkan domain knowledge yang baru. Yang tadinya misalkan saya nggak tahu apa-apa tentang bagaimana video distribution ya di kerjaan saya sebelumnya, kan saya sebagai video engineer saya jadi tahu oh begini ternyata caranya kita dapat konten dari studio, kemudian kita konversi konten itu, kemudian kita deliver ke rumah-rumah itu seperti apa gitu. Nah sebetulnya itu ilmu yang mahalnya yang kita dapatkan dari sebuah pengalaman kerja, bukan gajinya gitu, tapi juga ilmunya dan domain knowledge-nya yang kita dapatkan itu gitu. Nah saya selalu percaya kalau hidup itu kayak menyambungkan titik gitu ya. Eh, saya pernah membuat POC zaman dulu waktu dulu hanya senang ngulik saja gitu ya. Jadi POC-nya itu adalah bagaimana kita mengkonversi sebuah video sehingga video itu bisa ditampilkan di website gitu. Nah dulu website masih zamannya Flash gitu ya. Jadi saya pernah buat POC seperti itu, tapi saya sudah terekspos dengan proses transcoding itu kayaknya sekitar tahun 2000-an gitu. Zaman-zaman saya masih kuliah. Ternyata pengalaman pada saat itu membantu saya mendapatkan pekerjaan di iFlix, pekerjaan saya sebelum sekarang gitu ya. Hanya berdasarkan satu pengalaman riset POC pada saat itu gitu, beberapa tahun yang lalu gitu ya, dan akhirnya itu bisa membantu saya mendapatkan pekerjaan yang di iFlix ini. Kemudian dengan domain video engineering yang saya dapatkan di perusahaan saya sebelumnya itu, ketika saya pindah kerja di perusahaan sekarang dan harus melakukan pemrosesan data dari kamera CCTV, kemudian juga kita harus membuat aplikasi video conferencing gitu ya. Nah, domain knowledge video yang saya dapatkan dari pekerjaan saya sebelumnya ini bisa saya bawa ke perusahaan yang sekarang juga gitu. Nah, itu fungsinya atau itu pentingnya kenapa kita kalau di dalam dunia IT lebih penting untuk mendapatkan domain knowledge-nya dan pengalamannya ketimbang memikirkan masalah gajinya juga gitu. Tapi kita lihat trade off-nya itu ya. Mungkin gajinya nggak terlalu beda jauh, tapi bisa dapatkan pengalaman untuk keilmuan yang lebih tinggi itu menurut saya oke gitu. Waktu saya pindah dari perusahaan sebelumnya ke iFlix itu, dari sisi salary mungkin tidak terlalu jauh, tapi saya ngelihat bahwa di tim mereka itu banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya, dan itu adalah ilmu yang ingin saya dapatkan gitu. Makanya ketika saya masuk sana, anggap aja lah saya masuk kampus gitu ya. Saya dapat beasiswa, masuk kampus, ketemu dengan orang-orang pintar, ketemu dengan orang hebat, saya belajar dari mereka, dan saya dibayar beasiswanya gitu. Nah begitu masuk ke perusahaan yang sekarang,
ini kebaliknya lagi gitu. Ini masa saya berbakti lagi, apa yang saya sudah dapatkan di pengalaman kemarin saya harus aplikasikan atau implementasikan di sini. Nah, tapi siklusnya selalu begitu gitu. Ada satu siklus di mana kita haus lagi nih, pengen cari pengalaman lagi, pengen cari ilmu lagi, nah kita pindah ke tempat lain. Dari sana kita mulai, oke, saya sudah cukup, saya sudah merasa oke, saya pengen 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 mencoba ilmu, menerapkan ilmu yang saya dapat ini di perusahaan yang lain gitu. Jadi selalu siklusnya itu seperti itu kalau saya. Baik, untuk video kali ini saya sebenarnya mau cukupkan sampai di sini dulu karena ini awalnya cuma saya konsep sebagai video pendek untuk ngisi kekosongan saya karena sebetulnya kan dengan perjanjian kita sebelumnya dengan setup seperti ini seharusnya kan lebih sering upload gitu ya. Cuman ya biasa karena kesibukan di kerjaan sekarang lah gitu. Sebetulnya kesibukannya gara-gara kita apa ya, kalau misalnya di dalam project itu istilahnya ini adalah a good problem gitu. A good problem itu dalam arti karena kita startup kan gitu. Kemudian kita juga baru dapat klien yang ternyata besar gitu ya. Ada satu project yang besar yang menyebabkan 16 developer yang kita punya juga semuanya kepake gitu. Jadinya saya juga diminta hands on karena ada beberapa integrasi yang perlu dilakukan seperti integrasi ke Microsoft Azure Directory, kemudian ada beberapa POC untuk membuat integrasi dengan conferencing app gitu. Awalnya kita coba integrasi dengan Zoom, kemudian akhirnya kita pakai produk open source dari Jitsi, dan itu akhirnya membuat saya jadi sibuk dengan pekerjaan sekarang juga gitu, karena posisi saya sekarang di perusahaan sekarang ini sebagai solution architect gitu. Nah, solution architect ini kita tidak membuat desain sebuah software, maksudnya solution itu kan tidak harus ngoding kan gitu. Kalau misalnya sudah ada yang membuat solusi di luar sana yang bisa kita pakai atau integrasikan, ya kita tinggal pakai gitu. Ngapain kita perlu reinventing the wheel gitu, bikin lagi. Kalau misalnya ada solusi yang sudah ada di luar sana kemudian masuk budget, ya masukin aja karena ketika kita jual ke klien kan sudah tercover biayanya dengan budget itu gitu. Nah, posisi saya sekarang lebih di arah sana, tapi karena developer juga kewalahan, akhirnya saya harus turun tangan juga gitu untuk membantu mengerjakan project itu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada ide untuk topik apa yang ingin saya bawakan berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar atau boleh juga message langsung ke Instagram saya di indragunan.com. Seperti biasa, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Ciao.